tenses review. 5 bentuk waktu yang paling umum. By Mr. Hockey. Oke, kita mulai dengan simple present tense. Untuk menjelaskan segala sesuatu yang terjadi secara teratur atau berulang-ulang, untuk menjelaskan suatu fakta yang selalu benar, untuk menjelaskan situasi yang permanen, untuk mengekspresikan ide atau pendapat. Oke, kita lihat rumus afirmatif atau positif dari simple present tense. I, you, we, they dengan verb he, she, it, verb plus s atau es. Contoh, we study English every week. The sun rises in the east and sets in the west. My uncle lives in Pontianak. I think he is a good teacher. Berikutnya untuk bentuk negatif. I, you, we, they diikuti oleh don't, verb, he, she, it, doesn't, plus verb, tidak ada lagi s atau s. Contoh, we don't study English on the weekend. It doesn't rain a lot in Surabaya. My uncle doesn't work in Jakarta. I don't think he can do it. Selanjutnya, simple present tense dalam bentuk yes no question atau pertanyaan. Do untuk I, you, we, they, kemudian verb dan tanda tanya. Does untuk he, she, it, kemudian verb dan tanda tanya. Tidak ada lagi s atau s dalam kata kerja. Kita lihat contoh-contohnya. Do you study English every Wednesday? Does it rain a lot in Bogor? Does your uncle live in Pontianak? Do you think he is a good teacher? Berikutnya, present continuous tense. Untuk menjelaskan suatu kejadian yang sedang berlangsung pada saat berbicara. Kemudian, untuk membicarakan segala sesuatu yang sedang terjadi pada periode sekitar sekarang. Untuk membicarakan perubahan yang sedang terjadi pada saat sekarang, dan untuk membicarakan sesuatu yang telah kita atur sebelumnya. Oke, kita lihat rumusnya dalam bentuk afirmatif. I dengan am, he, she, it dengan is, kemudian verb plus ing, you, we, they dengan are, kemudian verb plus ing. Kita lihat contoh-contohnya. We are studying English now. You are working too hard this week. The population in the city is rising very fast. I'm going to the dentist tonight. Berikutnya, untuk kalimat negatif. I
am, he, she, it, is, kemudian not sebelum verb ing, you, we, they, are, kemudian not sebelum verb ing. Kita lihat contoh-contohnya. We aren't studying English now. You are working too hard this week. The population of the city isn't rising. I'm not going to the dentist tonight. Berikutnya adalah bentuk pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Dengan I, is untuk he, she, it, kemudian verb plus ing dan tanda tanya. Kemudian untuk be, are, untuk you, we, they, kemudian verb plus ing dan tanda tanya. Contoh-contohnya, are you studying English now? Are they working too hard this week? Is population in the city rising very fast? Am I going to the dentist? Berikutnya adalah bentuk simple past tense. Untuk menjelaskan suatu kegiatan atau kejadian yang dimulai dan selesai pada waktu yang spesifik di masa lampau. Untuk menjelaskan situasi permanen di masa lampau. Untuk menceritakan cerita naratif. Dan untuk mengekspresikan ide atau pendapat di masa lampau. Oke, kita mulai dengan kalimat positif. I, you, we, they, he, she, it. Itu sama dengan kata kerja kedua. Tidak ada perbedaan. Kita lihat contoh-contohnya. We went to Bandung last week. Somebody stole my bicycle. Henry worked in the bank from 2005 to 2012. I thought you were there. Berikutnya untuk kalimat negatif. I, you, we, they, he, she, it. Sama, didn't dan diikuti oleh kata kerja pertama. Kita lihat contoh-contohnya. We didn't go to Bandung last week. You didn't come here last night. They didn't live here in 2005. I didn't know that you were there too. Berikutnya bentuk pertanyaan, yes no question. Diawali dengan did untuk semua subjek, yaitu I, you, we, they, dan he, she, it. Kemudian diikuti oleh kata kerja pertama dan diakhiri dengan tanda tanya. Kita lihat contoh-contohnya. Did you go to Bandung last week? Did you come here last night? Did they live here in 2005? Did I say something wrong? Berikutnya adalah bentuk past continuous tense. Untuk menjelaskan suatu kejadian yang sedang berlangsung pada waktu spesifik di masa lampau. Kemudian, untuk menjelaskan suatu kejadian yang telah dimulai sebelum sekarang, tetapi belum selesai. Untuk mengekspresikan
suatu kejadian yang belum selesai atau belum lengkap di masa lampau, dan untuk menjelaskan suatu kejadian yang belum selesai yang disela oleh kejadian lainnya. Kita mulai dengan afirmatif atau kalimat positif. I, he, she, it diikuti oleh was, kemudian verb plus ing. You, we, they diikuti oleh were, kemudian verb ing. Kita lihat contoh-contohnya. We were studying English at 7 last night. We were sleeping when the bell rang. It was raining heavily when our plane landed. I was watching TV while my son was doing his homework. Berikutnya untuk kalimat negatif. I, he, she, it diikuti oleh wasn't dan kata kerja bentuk ing. Kemudian you, we, they diikuti oleh weren't dan kata kerja bentuk ing. Kita lihat contoh-contohnya. We weren't studying English at 7 last night. I wasn't sleeping when the bell rang. It wasn't raining when our plane landed. I wasn't watching TV when my wife arrived home. Berikutnya untuk yes no question. Kita lihat was untuk I, he, she, it, kemudian verb ing, kemudian were, you, we, they, kemudian verb ing. Kita lihat contoh-contohnya. Were you studying English at 7 last night? Were they sleeping when the bell rang? Was it raining heavily when your plane landed? Was he watching TV when his wife arrived home? Berikutnya adalah present perfect tense. Untuk menjelaskan pengalaman kita hingga saat ini, untuk menjelaskan perubahan atau informasi yang baru, untuk menjelaskan suatu pernyataan yang dimulai di masa lampau, berlanjut di masa sekarang, dan mungkin masa yang akan datang, untuk menjelaskan suatu kejadian yang baru saja terjadi. Oke, kita mulai dengan bentuk afirmatif. I, you, we, they diikuti oleh have, kemudian kata kerja ketiga. He, she, it diikuti oleh has, kemudian kata kerja ketiga. Kita lihat contoh-contohnya. We have gone to Singapore 3 times. Tony has moved to another city. I have worked in this company for more than 10 years. They have just opened a new branch office here. Berikutnya untuk kalimat negatif. I, you, we, they diikuti oleh haven't, kemudian kata kerja ketiga. He, she, it diikuti oleh hasn't dan kata kerja ketiga. Kita lihat contoh-contohnya. We have never gone to other countries. Never singkatan dari not ever. Tony hasn't moved to Surabaya. I haven't finished my homework. They haven't opened a new branch office here.
Berikutnya untuk bentuk pertanyaan, yes no question. Diawali oleh have untuk subjek I, you, we, they, kemudian kata kerja ketiga dan diakhiri tanda tanya. Has untuk subjek he, she, it, dan diikuti oleh kata kerja ketiga dan diakhiri tanda tanya. Kita lihat contoh-contohnya. Have you ever gone to Singapore? Has Tony moved to another city? Have you worked in this company for 10 years? Have they just opened new branch office here? Demikianlah penjelasan tentang 5 bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang sering kita gunakan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Saksikan video-video saya berikutnya segera. Private Bahasa Inggris Conversation untuk Kiwasa.